Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam santri virtual dimanapun Anda berada. Marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan illa muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had wa liman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa ngasyratu asya'a 10 piro-piro perkara. Di sini menerangkan wanita yang mempunyai hadas besar, entah itu haid ataupun nifas, maka baginya haram melakukan 10 perkara. Endi rupane 10 as-sholatu sewiji haram sholat. Wanita yang sedang mengalami haid haram melakukan sholat, akan tetapi tidak wajib mengkodoni sholat, berbeda dengan puasa. Seperti wanita yang sedang melakukan puasa Ramadan kok tiba-tiba mengalami haid, maka puasanya menjadi batal, dan kalau sudah selesai haidnya baginya wajib mengkodoni puasa. Karena apa? Sesuai dawuh Dewi Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is sholat. Dewi Aisyah itu pernah didawuhi Kanjeng Nabi. Ketika Dewi Aisyah mengalami haid, Dewi Aisyah itu disuruh untuk mengkodok puasa dan tidak disuruh mengkodok sholat. Karena sholat apabila dikodok sangatlah menyusahkan atau memberatkan bagi wanita tersebut. Seumpama haid 7 hari kok wajib melakukan kodok sholat, padahal sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Berarti 5 kali dikali 1 minggu, 35 waktu. Itu kalau haidnya 7 hari. Lah kalau haidnya 15 hari. Makanya sholat itu tidak wajib dikodok bagi orang yang haid. Karena apa? Menyusahkan atau memberatkan bagi si pelaku. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa 1 tahun hanya 1 kali, yaitu di bulan Ramadan. Mengkodok puasa 15 hari, 7 hari itu lebih mudah, tidak memberatkan bagi si wanita dibandingkan mengkodok sholat. Wa tawafu lan haram tawaf. Wanita yang sedang haid haram melakukan tawaf. Karena tawaf itu menempati kedudukannya sama halnya dengan sholat. Sholat, wanita yang haid haram sholat, wanita yang haid juga haram tawaf. Tawaf dan sholat hukumnya sama. Tapi pada akhir-akhir ini, sekarang sudah banyak obat-obat atau suntik untuk menghentikan haid dengan sementara.
Jadi peserta ibadah haji itu kalau di Makkah tidak mengalami haid karena sudah diberi obat menghentikan haid dengan sementara, sehingga ibadah hajinya bisa khusyuk, bisa lancar. Dan penghentian dengan cara obat tersebut dengan tujuan untuk memperlancar ibadah itu juga diperbolehkan. Wa masul mushafi, bagi orang yang sedang haid juga diharamkan memegang mushaf atau memegang Al-Quran. Entah itu sampulnya, petinya. Adapun tulisan atau kitab fikih atau kitab-kitab yang lain yang mana tercantum ayat-ayat suci Al-Quran itu boleh dipegang. Juga termasuk boleh dipegang kitab-kitab tafsir. Akan tetapi dengan catatan huruf Al-Quran dan tafsirannya itu banyak tafsirannya dibandingkan huruf Al-Quran. Apabila perbandingan antara Al-Quran dan tafsirannya 50-50, itu makruh. Wa hamluhu, lan haram gowo mushaf. Seperti yang sudah saya terangkan pada episode yang lalu, orang yang haid, orang yang batal wudunya, orang yang jinabah haram membawa mushaf. Dan membawa mushaf itu lebih diberatkan daripada memegang. Walu bisulan haram meneng utawa manggon fil masjidi ing dalam masjid. Wanita yang haid haram berdiam diri di masjid, haram iktikaf, seperti keharuman orang yang junub. Wa qiraatul Qur'ani, lan haram maca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu juga haram. Nah, bagi wanita yang hafidhah, membaca Al-Qur'an dengan diniati zikir itu hukumnya boleh. Karena apa? Orang yang hafidhah apabila hilang hafalannya itu dosanya lebih besar. Wasaumu, lan haram puasa. Orang yang haid juga diharamkan berpuasa, tapi wajib mengkodoni apabila masa-masa haidnya sudah selesai. Watolaku, lan haram tolak, haram dicerai. Wal mururu, lan haram liwat fil masjidi ing dalem masjid. Ngono mau in khofat, lamun kuwatir sapa mar'ah talwisahu ing gupakine masjid. Orang yang haid haram lewat di dalam masjid. Bukan hanya di dalam masjid, bahkan bangunan atau emperan masjid lewat di depan masjid itu pun haram. Karena emperan masjid itu termasuk lahan masjid yang sudah diwakafkan. Jikalau dalam lewatnya wanita tersebut itu khawatir bercecernya darah haid di dalam masjid. Tapi pada zaman sekarang sudah ada softtek yang mana lebih aman, bisa menyerap, jadi tidak dikhawatirkan jatuhnya darah-darah haid di dalam masjid. Walaupun demikian, hukum lewatnya wanita yang haid di dalam masjid menggunakan pembalut
itu masih dihukumi makruh. Tidak haram tapi makruh. Sebaiknya tidak melewati masjid. Wal istimtangu lan haram ngalap seneng bima kelawan perkara baina surrati kang tetep ing dalem antarane wudel warukbati lan dengkul. Berhubungan badan juga diharamkan karena wanita yang haid kok melakukan hubungan badan itu asarnya anaknya itu akan mengalami penyakit kulit sehingga kulitnya itu hitam semua. Ini sesuai dengan sejarah seperti yang telah dikisahkan pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian dari kami, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.